Baik, Bapak, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh persepsi harga dan kualitas produk pasta gigi Oral-B terhadap kepuasan konsumen. Di sini dengan saya sendiri, Sabitri Nur Fadilah dengan NIM 6424159. Ada Dwi Nur Hayati dengan NIM 64241092. Ada Naisila Ibtisama Zahran, ada dengan NIM 64240955, Neta Cantika Putri 64241132, dan Alia Dieta Aziza dengan NIM 64240981. Di sini saya akan membahas belakangnya terlebih dahulu. Oke, persaingan dalam industri pasta gigi semakin ketat seiring dengan banyaknya merek yang beredar di pasaran. Dalam memilih produk, konsumen umumnya mempertimbangkan faktor harga dan kualitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, pasta gigi Oral-B ini merupakan salah satu merek yang cukup dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas produk Oral-B, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas produk Oral-B. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan penilaian terhadap atribut produk. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh harga dan kualitas produk secara stimulan terhadap pembelian pasta gigi Oral-B. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian yang kita ambil. Untuk metode penelitiannya yaitu kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, metode kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Nah, yang ini bertujuan untuk mengetahui penilaian mahasiswa terhadap kualitas produk pasta gigi Oral-B berdasarkan beberapa atribut produk yang diteliti. Untuk data yang kita ambil, kita menggunakan kuesioner, menggunakan Google Form. Nah, untuk analisisnya kami menggunakan uji Kokkan. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah masyarakat Depok yang pernah menggunakan produk Oral-B. Sampel yang digunakan sebanyak 30 responden dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik ini dipilih karena responden harus memenuhi kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriterianya yaitu berdomisili di Kota Depok dan pernah menggunakan produk Oral-B. Selanjutnya di sini ada profil responden, yaitu dari 30 responden terdapat 25 responden perempuan atau sekitar 83,3%, sedangkan 5 responden laki-laki atau sekitar 16,7%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian adalah perempuan. Selanjutnya. Berdasarkan tabel 4.2, mayoritas responden berada pada rentang usia 17 sampai 22 tahun, yaitu sebanyak 26 orang atau 86,7%. Selanjutnya responden berusia 23 sampai 28 tahun berjumlah 2 orang atau 6,7%. Sedangkan responden berusia 29 sampai 34 tahun dan di atas 34 tahun masing-masing berjumlah 1 orang atau 3,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh kelompok usia 17 sampai 22 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya ada hasil indikator. Nah, hasil indikator itu yang pertama, harga Oral-B terjangkau bagi site. Presentasi tidak setuju 46,7%, presentasi setuju 53,3%. Harga sesuai kualitas 16,7%, sedangkan setuju 83,3%. Terus membersihkan gigi dengan baik, presentasi tidak setujunya ada 16,7%, presentasi setujunya ada 83,3%. Lalu memberikan rasa segar 6,7% dan presentasi 4. Nah, selanjutnya ada aman digunakan sehari-hari, itu tidak setujunya 10%, sedangkan setujunya ada 90%. Lalu kualitas konsisten ya, tidak setuju ada 30%, setujunya ada 70%. Lalu ada manfaat lebih baik dari produk lain, tidak setujunya ada 60% dan setujunya 40%. Next, Jijah. Dapat selanjutnya? Selanjutnya
Selanjutnya ada hasil uji Cochrane. Maaf Bapak, mungkin sinyalnya jelek, jadi saya wakilin saja ya Pak. Ya, silakan. Nah, untuk hasil uji Cochrane di sini kami mendapatkan frekuensinya, yaitu harga sesuai kualitas mendapat 14 orang. Dan untuk yang tidak setuju, nah untuk yang setujunya itu kita tulis di angka 2, yaitu mendapatkan 16 orang. Dan untuk membersihkan gigi dan seterusnya, untuk yang tidak setujunya ada beberapa di tabel. Nah, untuk hasil tes tadi 48,902. Untuk di F-nya 6 dan estimasinya 0,00. Nah, berdasarkan nilai estimasinya menunjukkan bahwa angka 0,00 yaitu artinya P kurang dari 0,001. Nah, karena nilai ini jauh lebih kecil dari standar alfa penolakan yaitu 0,05, maka kesimpulannya itu sangat signifikan. Next, Gijah. Tidak, silakan. Sepertinya ngelag Pak laptopnya. Ya, silakan yang lainnya lanjutin lagi. Nah, mungkin saya next ya Pak. Untuk tabel hasil perhitungan uji Cochrane ini, kita mendapatkan jumlah respondennya itu 30 orang. Nah, untuk jumlah indikatornya ada 7. Untuk perhitungan Cochrane-nya kita mendapatkan 48,902. Untuk DF-nya kita ada 6. Untuk X2 tabelnya itu menggunakan alpha 0,05 dengan hasil 12,592. Nah, untuk keputusannya kita menolak untuk H0. Untuk pembahasannya, jadi hasil uji Cochrane ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian yang signifikan pada pasta gigi oral B. Nah, ini kata yang lanjut. Oh, sorry. Maaf kepotong. Aku bakal membahas tentang pembahasannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan uji Cochrane, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penilaian yang signifikan terhadap berbagai indikator pada produk pasta gigi oral B. Hal ini menunjukkan bahwa setiap atribut produk memiliki tingkat persepsi yang berbeda di mata konsumen. Jika kita lihat lebih dalam lagi, indikator ini memperoleh penilaian tertinggi adalah kemampuan untuk dalam memberikan rasa segar setelah digunakan. Dengan presentasi sebesar 93,3%, artinya mayoritas responden sangat merasakan manfaat utama dari produk ini, yaitu untuk memberikan sensasi kesegaran yang menjadi kebutuhan penting dalam menggunakan pasta gigi ini sehari-hari. Di sisi lain, kata dengan penilaian terendah adalah persepsi bahwa produk Oral-B ini memiliki manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan produk pasta gigi lainnya, yang hanya memperoleh nilai sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Oral-B ini unggul dalam memberikan kesegaran, masih terdapat keraguan dari berbagai konsumen dalam keunggulan kompetitif dibandingkan merek lain. Selanjutnya, next. Di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi harga dan kualitas produk memiliki peran yang sangat penting mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen apabila harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara harga dan nilai produk menjadi faktor utama dalam membangun kepuasan pelanggan. Selain itu, hasil uji coba Cochrane juga menunjukkan adanya perbedaan penilaian yang signifikan terhadap indikator yang diuji. Nilai Cochrane Q sebesar 48,902 dengan tingkat signifikan 0,000 mengindikasikan bahwa persepsi konsumen terhadap atribut produk tidaklah seragam. Indikator dengan penilaian tertinggi tetap berada pada kemampuan produk dalam merasa segar setelah digunakan. Sedangkan indikator terendah adalah persepsi keuntungan dibandingkan produk lain. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan utama produk terletak pada manfaat langsung yang dirasakan oleh konsumen. Sudah? Sudah, Pak. Oke, makasih untuk kelompok 8 atas presentasinya. Untuk ujinya selain Cochrane, teman-teman pakai statistik yang mana lagi ya? Ada asumsi klasik ya, asumsi klasik, normalitas, terus uji asumsi yang lainnya.
Oh, untuk sebelumnya kami sudah menggunakan uji validitas sebelumnya, cuman kita nggak masukin ke videonya, Pak. Video apa PPT? Sebelumnya kan kita bikin videonya dahulu, tapi kita nggak masuk